2 Timotius pasal 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Shalom saudaraku, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Namun tidak bisa dihindari saudara, kesesatan juga muncul dari pendengaran karena menolak firman. Pertanyaannya saudara, apakah mungkin orang yang mengaku Kristen tetapi menolak firman Tuhan? Apakah mungkin itu terjadi? Ternyata firman Tuhan katakan, sangat mungkin, dan itu bisa terjadi. Seperti dalam 2 Timotius 4 ayat yang keempat dikatakan, mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Saudara, akan tiba waktunya ketika kedatangan Tuhan makin dekat, ada orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen, tetapi menutup telinga terhadap ajaran yang benar, dan justru membuka telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Mereka bukan hanya menutup telinga terhadap ajaran yang benar, tetapi juga dikatakan dalam ayat yang ketiga, tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya, mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri. Bukan hanya menutup telinga terhadap ajaran yang benar, tetapi juga tidak mau lagi menerima ajaran yang benar dan lebih menuruti keinginan diri sendiri. Karena itu saudara, apabila ada orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi menutup telinga dan tidak mau lagi menerima ajaran yang benar, tentunya kita tidak perlu heran, sebab Alkitab sendiri sudah memberitahukan hal itu kepada kita. Karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan apabila kita adalah seorang Kristen yang sejati, ketika mendapati ada orang yang mengaku Kristen tetapi menutup telinga dan tidak mau lagi menerima ajaran yang benar? Apa yang kita lakukan saudara? Tidak bisa dipungkiri, kadang kita menyerah ketika kita sudah mengatakan kebenaran tetapi kita ditolak. Atau bahkan kita berkata, nanti kalau tahu akibatnya baru tahu rasa. Namun saudara, Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Apa artinya saudara? Apakah ini berbicara tentang kondisi kesiapan kita?
Misalkan nih, tiba-tiba kita ditunjuk untuk memberitakan firman atau bicara soal apa. Ternyata ini bukan bicara soal kesiapan kita, saudara. Tetapi dalam terjemahan lain dikatakan, hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya, apakah mereka mau atau tidak. Jangan karena orang menutup telinga dan tidak mau lagi menerima ajaran yang benar, maka kita berhenti mengabarkan berita dari Allah. Ini poinnya, saudaraku. Tetapi kita harus terus mendesak, memberitakan kebenaran Allah supaya orang itu mendengar. Karena itu ini memantapkan hati saya sebagai seorang pendeta. Tanggung jawab saya adalah mempersiapkan firman itu dengan benar, mempersiapkan firman itu dengan murni, mempersiapkan firman yang bergizi. Apakah orang itu tidak mau mendengar, tidak mau menerima, atau menutup telinga? Itu tanggung jawab mereka kepada Allah. Justru saya akan berdosa apabila saya tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar, tetapi hanya memberitakan untuk menyenangkan telinga manusia. Dalam ayat yang kelima dikatakan, laksanakanlah tugasmu sebagai pemberita kabar baik itu. Saudaraku, tugas kita adalah memberitakan firman dengan benar, memberitakan ajaran yang sehat, memberitakan ajaran yang benar. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin cucu, mungkin menantu menolak, saudara. Tetapi jangan pernah berhenti untuk memberitakannya. Karena memang tugas kita adalah mengajar berulang-ulang. Karena ketika kita berhenti memberitakan kebenaran, sama artinya kita juga menutup telinga dan tidak lagi mau menerima ajaran yang benar. Mari teruslah mengajar di tengah keluarga, mengajar ajaran yang benar, mengajar ajaran yang sehat. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan akan tugas dan panggilan kami, yaitu supaya kami memberitakan berita dari Allah, baik ataupun tidak baik waktunya. Artinya, kami harus terus berjuang bagaimana memberitakan ajaran yang benar itu. Karena ketika kedatangan Tuhan makin dekat, maka akan makin banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, menutup telinga terhadap ajaran yang benar, tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Karena itu Bapa, berikan hikmat bagi setiap kami, berikan kekuatan bagi setiap kami untuk mengajar ajaran yang benar itu di tengah-tengah keluarga dengan kelembutan, dengan cinta kasih Tuhan. Demikian juga secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk kebaktian umum esok hari. Tuhan, kiranya Engkau memimpin jemaat yang mempersiapkan hatinya untuk datang memenuhi undangan Tuhan. Demikian juga untuk tukar mimbar wilayah 5. GKT Banyuwangi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kardono. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat kepada beliau di dalam segala sesuatu yang dipersiapkan. Demikian juga hamba-Mu Pendeta Yafet akan melayani di GKT Rogo Jambi. Kiranya Tuhan memakai perkataannya adalah perkataan Tuhan. Berdoa juga Bapak untuk Bapak Jurantono, suami daripada Ai Yuliana, yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Jurantono di dalam pergumulan hidupnya, dalam kesetiaannya, dalam imannya, dalam pergumulannya, dalam pekerjaannya. Pakailah Ai Yuli untuk dapat terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu dengan segala kelembutan. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Jurantono. Kiranya berkat yang dari sorga menyertai dalam kehidupan, dalam iman, dan dalam pekerjaan. Tuhan memberkati.